Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bimbingan hari ini akan saya lewat video ya, share link YouTube ya, nanti saya jelaskan. Ini masih berkaitan dengan integral. Oke, kemarin karena integralnya masih sedikit, saya lanjutkan untuk contoh itu integral ya. Di sini lihat, tentukan rumus f(x) jika diketahui f double aksen x-nya 12x kuadrat min 2, kemudian f aksen 0 sama dengan min 5, 0 ini min 5, kemudian f2 sama dengan min 7. Oke, jadi dari data yang ada, yang ditanyakan adalah rumus f(x)-nya ya. Langkah pertama kita tulis apa yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah f double aksen x atau turunan kedua. Ini agak sedikit berbeda. Nih, ketika yang diketahui turunan kedua, maka kita cari turunan pertama dulu, yaitu f aksen x itu adalah integral dari turunan kedua, yaitu 12x kuadrat min 2 dx. Kita turunkan, kita integralkan ya. Ini 12 per 2 tambah 1 jadi 3, x pangkat 3 min 2x plus c. 12 per 3 itu hasilnya 4, x pangkat 3 min 2x plus c. Diketahui pada soal yaitu f aksen 0 sama dengan min 5. Jadi f aksen 0 sama dengan min 5. Artinya x-nya diganti 0 ya. Ini f aksen 0, ini 4, saya kembalikan ke yang dihitung tadi. 4 kali 0 pangkat 3 min 2 kali 0 plus c. Diketahui ini sama dengan min 5 ya. Ini kalau dikalikan 0, ini 0, berarti langsung c-nya ketemu min 5. Jadi f(x)-nya kita kembalikan ke f aksen x ya. Ini f aksen x tadi adalah 4x pangkat 3 min 2x plus c-nya diganti min 5. Jadi langkah pertama kita hitung c-nya dulu, konstantanya dengan apa yang diketahui pada soal. Kemudian setelah f aksen x sudah ketemu tanpa unsur c, baru kita mencari f(x), yaitu dengan cara mengintegralkan 4x pangkat 3 min 2x min 5 dx. Kita integralkan. Ini 3 tambah 1 berarti 4. 4 per 4 x pangkat 4 min 2 ini 1 ya, berarti jadi 2 tambah 1 ya, min 5 5x plus c. Disederhanakan, 4 bagi 4 x pangkat 4 min x pangkat 2 min 5x plus c. Kemudian kita harus menghilangkan unsur c. Lihat apa lagi yang diketahui pada soal, yaitu f2 sama dengan min 7 ya. F2 sama dengan min 7. Artinya x-nya diganti 2. Ini berarti F2 sama dengan x-nya diganti 2 menjadi 2 pangkat 4 min 2 pangkat 2 min 5 kali 2 plus c. Diketahui sama dengan min 7. Kita hitung 2 pangkat 4 itu 16 ya. 16 min 4 min 10 plus c ini sama dengan min 7. Ini kita hilangkan sama dengannya. 16 dikurangi 4 adalah 12, dikurangi 10 adalah 2 ya, berarti c nya adalah min 7 min 2, c nya min 9. Jadi ya, jadi f(x) nya kita kembalikan ke awal tadi, ya, f(x)-nya berapa tadi? X pangkat 4 min x pangkat 2 min 5x min 9. C-nya diganti angka. Ini saya tambahkan tadi satu contoh integral. Kemudian kita masuk materi selanjutnya adalah integral substitusi. Ya, integral substitusi. Secara teori, integral u pangkat n du sama dengan 1 per n plus 1 u pangkat n plus 1 plus c. Dengan n-nya tidak boleh min 1 ya. Kalau n-nya min 1 tambah 1 berarti kan 0, jadi nggak ada. Contoh soal integral substitusi.
Perhatikan di sini ada soal integral dari 3x plus 2 pangkat 3 dx sama dengan titik-titik ya ini. Misalkan U sama dengan 3x plus 2, jadi untuk integral substitusi kita menggunakan rumus turunan juga, jadi campuran turunan dan integral. Kita turunkan U-nya du, dia diferensial ya, turunan dari turunan dari U disebut du, 3x turunannya 3, 2 turunannya 0, berarti 3 dx. Ada du, ada dx ya. Kemudian kita kembalikan ke soalnya, atau kita rubah dx-nya. Dx 3 kali 3 dipindah ruas jadi sepertiga ya, sepertiga du. Kita kembalikan ke soal integral dari 3x plus 2 pangkat 3 dx. Jadi unsur-unsur pada soal unsurnya x kita rubah menjadi bentuk u semua, seperti rumus awalnya tadi, semuanya berbentuk unsur u dan du. 3x plus 2, lihat ini 3x plus 2, tadi kita misalkan menjadi apa ini? U pangkat 3 dx. dx-nya di sini, dx ya, dirubah menjadi sepertiga du. dx berubah menjadi sepertiga du. Maka integralnya kalau sudah u belakangnya harus du. Karena sudah sepaket baru kita integralkan. Angka sepertiga tetap sepertiga. U pangkat 3 diintegralkan menjadi 1/4 U pangkat 4 plus C. Sehingga hasil akhirnya 1/12 U pangkat 4 plus C. Ketika jawaban akhir, U harus dikembalikan ke soal aslinya. Berarti menjadi 1/12, U-nya diganti dengan 3x plus 2 pangkat 4 plus C. Ini salah satu contoh integral substitusi. Kemudian saya berikan contoh integral substitusi yang kedua. Yang kedua, perhatikan ini. Jika ada soal integral dari x kuadrat plus 1 per akar dari x pangkat 3 plus 3x dx, maka kita hitung integralnya dengan cara kita melihat. Di sini x kuadrat dan di sini x pangkat 3 yang paling tinggi. Jadi yang kita misalkan alangkah baiknya yang terbesar. Ya, atau ketika x pangkat 3 diturunkan, turunannya menjadi x pangkat 2 ada di luar. Jadi x pangkat 3 diturunkan berarti kan jadi pangkat 2 ya, pangkatnya berkurang 1. Kita misalkan yang besar. Jadi misal U sama dengan yang besar adalah x pangkat 3 plus 3x. Kemudian langkah kedua cari turunannya atau cari du. Turunan dari U adalah du. X pangkat 3 diturunkan menjadi 3x pangkat 2. 3x diturunkan menjadi 3. dx di sini ada du, belakangnya ada dx karena du dan dx pasangan ya. Du per dx itu adalah u aksen ya. Kemudian du sama dengan ini ada unsur 3 yang sama, 3 dalam kurung x kuadrat plus 1 difaktorkan 3 ya, berarti menjadi x kuadrat plus 1. Kemudian kita lihat soalnya. Soalnya itu yang ada adalah x kuadrat plus 1. dx, ada unsur dx ya. Jadi yang sebelah kanan adalah x kuadrat plus 1 dx. Ini angka 3 pindah ruas kali jadi bagi atau jadi pecahan. Sepertiga du. Nah, jadi kita rubah itu dua hal. Misalkan u dan misalkan du. Yang terakhir harus ada unsur du, apa dx ya. Ada u, ada dx ya. Kemudian kita kembalikan ke soal atau soalnya ditulis lagi. X kuadrat plus 1 per akar x pangkat 3 plus 3x dx. Perhatikan bagian atas x kuadrat plus 1 dx itu sama seperti ini ya. Lihat, saya kotaki. X kuadrat plus 1 dx itu sama seperti sepertiga du. Jadi kita tulis yang atas menjadi sepertiga du. Yang bawah x pangkat 3 plus 3x itu sama dengan u. Berarti ini akar u.
karena ada unsur akar. Akar artinya pangkat setengah. Kalau akarnya letaknya di bawah, berarti pangkatnya jadi negatif. Atau bisa saya tuliskan ini sepertiga tetap U pangkat min setengah DU. Akar setengah karena di bawah jadinya min. Kemudian kita integralkan biasa. Sepertiga, ya, pecahan angka ditulis sendiri, 1 per min setengah ditambah 1 ya, berarti ini min setengah ditambah 1, U pangkat min setengah tambah 1 plus C, ya. Kemudian kita sederhanakan, min setengah tambah 1 adalah setengah, ini juga U pangkat setengah plus C. Kemudian ini 1 dibagi setengah berarti 2 ya. Berarti sepertiga kali 2 yaitu langsung 2/3. U-nya kembalikan ke tadi. U-nya adalah X kuadrat plus 3X ya. X kuadrat plus 3X. Saya kembalikan 2/3 kali X kuadrat plus 3X. Karena pangkat setengah itu sama artinya bentuk akar. Nah, di akar ya, terus plus C. Itu contoh jawaban soal nomor 2. Integral parsial ya. Integral parsial itu secara umum rumusnya adalah integral U kali dV. Perhatikan, berarti ini ada 2 unsur yang berbeda. Yang satu U, yang satu dV. dV itu berarti turunan. Berarti untuk menghilangkan D-nya berarti harus diintegralkan. Jadi yang satu nanti diturunkan, yang satu diintegralkan. Jadi ada 2 langkah yang berbeda. Rumusnya kalau pakai rumus U kali V min integral V du. Berarti kita jabarkan satu per satu. Atau bisa dengan menggunakan tabel, cara yang lebih efektif ya. Saya kasih contoh soal integral X akar X plus 2 dx. Di sini yang bisa diturunkan sampai 0 adalah X ya. X turunannya adalah 1 turunannya adalah 0. Sedangkan yang satunya lagi bentuk akar. Akar itu kalau diturunkan tidak akan bisa menjadi 0. Jadi yang satu diturunkan, yang satu diintegralkan. Kita buat tabel, 2 tabel, diferensial dan integral. Yang pertama yang diturunkan kita pilih yang bisa menjadi 0, yaitu X ya. Soalnya kita pecah jadi 2. Kemudian satu lagi adalah X plus 2 pangkat setengah. Akar artinya pangkat setengah. Kemudian kita turunkan. Ya, saya kotai ini sebagai soal ya tadi. Turunannya X adalah 1. Integralnya ini sekarang kita hitung integralnya setengah. Ini ya 1 per, bentar saya ulangi, 1 per setengah ditambah 1. Berarti X plus 2 pangkat setengah ditambah 1. Plus C-nya nanti aja terakhir ya. Kita sederhanakan. Setengah ditambah 1 kan 3/2 ya. Kalau dibalik jadinya 2/3 ya. X plus 2 setengah tambah 1 3/2. Dah. Kemudian turunan dari 1 adalah 0 ya. Jadi ruas kiri ada 2 perhitungan, ruas kanan juga harus ada 2 perhitungan. Kita hitung lagi, kita integralkan. 2/3 tetap ya, 2/3. Pangkatnya berapa? Sekarang jadi 3/2. Berarti kalau diintegralkan menjadi ditambah 1 yaitu 5/2. Saya langsung ya, 3/2 ditambah 1 5/2. Karena kita rup 1 per 5/2. Kemudian X plus 2 pangkat 5/2. Ini ya. Saya lanjutkan. Ini 2/3. Ini masih ini ya. Oke. 1 per 5/2 jadi 2/5 kali X plus 2 pangkat 5/2. Kemudian kita kalikan ya, berarti 2 kali 2 adalah 4/15. 4/15
X plus 2 pangkat 5 per 2. Jadi kita buat tabel sampai selesai ya. Dah. Kemudian kita pasangkan. Dari soal awal dipasangkan dengan integral yang pertama. Ini dengan ini ya, 1 dengan hasil akhirnya ya. Terus ini 1 dengan yang terakhir. Jadi tandanya selang-seling. Yang pertama adalah plus, terus yang kedua adalah min. Kalau ada 3 tanda berarti plus, min, plus ya. Yang pertama kali harus plus. 0 tidak mungkin ya, 0 dikalikan berapapun hasilnya 0. Jadi 0 nggak usah dipasangkan. Kemudian hasil akhirnya menjadi, kita pasangkan ya, X ya, X kali hasil akhirnya tadi yang pertama 2 per 3 X plus 2 pangkat 3 per 2. Kemudian plusnya tadi ini tanda pertama plus, tanda kedua adalah min. Min 1 ya, 1 kali ini berarti tetap 1 kali 4 per 15 X plus 2 pangkat 5 per 2 plus C jadi yang terakhir. C nya 1 aja jadi yang terakhir. Kemudian disederhanakan menjadi 2X per 3 X plus 2 pangkat 3 per 2 min 4 per 15 X plus 2 pangkat 5 per 2 plus C ya. Perhatikan, di sini ternyata ada unsur yang sama, yaitu X plus 2 pangkat 3 per 2. Jadi kalau seandainya saya faktorkan, ini X plus 2 pangkat 3 per 2, saya buat ya, saya faktorkan, berarti masih tersisa 2X per 3 min 4 per 15. Ini kalau diambil 3 per 2, berarti kan masih 1 ya. 5 per 2 kan 2,5, diambil 1,5 masih 1. Berarti pangkatnya masih sisa 2 per 2 atau 1. Karena difaktorkan 3 per 2. Plus C yang terakhir. Nah, kita faktorkan X plus 2 pangkat 3 per 2. Ini berarti disamakan penyebutnya. Ini 3, ini 15, jadi per 15, 15 bagi 3, 5 kali 2X 10X min, ini langsung dikalikan aja, min 4 kali X min 4X, min 4 kali 2 min 8. Terus disederhanakan, X plus 2 pangkat 3 per 2, 10 dikurangi 4, 6X min 8 per 15 plus C ya. Kemudian per 15 saya taruh di depan aja, berarti 1/15 ya. Ini X plus 2 pangkat 3 per 2 kali 6X min 8 plus C. Dah. Berarti untuk soal integral, seandainya soalnya pilihan ganda dan nggak ada isinya, maka bisa kita sederhanakan lagi. 6 sama 8 kan bisa dibagi 2 ya. Bagi 2, 2 taruh di depan, 2 per 15. Dibagi 2, 3X min 4 plus C. Untuk integral parsial. Perhatikan, ketika ada suatu soal itu tidak akan diketahui, gunakan integral parsial atau gunakan integral substitusi. Jadi kita harus bisa membedakan ketika menemukan suatu soal, mana yang harus pakai substitusi dan mana yang harus pakai parsial. Karena caranya berbeda. Kalau substitusi, tadi kita memisalkan U ya, UDU, kita mencari UDU. Sedangkan ketika parsial juga sama, ada integral, ada turunan. Kita memisahkan dengan tabel, mencari turunannya dan juga mencari integralnya. Ya, kemudian dipasang-pasangkan. Perbedaan yang paling mendasar yang diperhatikan. Ketika kita mendapatkan soal itu ada pangkatnya atau ada akarnya, ya, kita lihat yang ada akarnya. Atau lihat pangkat yang tertinggi. Ketika diturunkan, pangkatnya ada yang di luar.
ketika pangkatnya diturunkan ada yang di luar, maka bisa menggunakan integral substitusi. Tapi ketika diturunkan tidak ada yang di luar, atau mungkin sama antara yang di luar dan di dalam, maka menggunakan integral parsial. Contohnya di sini lihat. Ini akar X pangkat 3 plus 3X ya. Ketika X pangkat 3 diturunkan, itu adalah X-nya pangkat 2 karena pangkatnya berkurang 1. Ternyata ada yang di luar. Sedangkan ini tadi, soal yang integral parsial, akar X plus 2. Yang di dalam akar atau yang ada pangkat pecahan dengan yang di luar sama-sama X. Jadi kan setara. Tidak bisa diturunkan hasilnya yang di luar, nggak bisa. Sedangkan soal pada contoh nomor 1, ketika ini diturunkan, itu hasilnya 3X plus 2, 3. 3 kan tidak ada unsur X-nya, jadi nggak masalah. Jadi ketika tidak ada unsur X-nya, langsung kita bisa menggunakan integral substitusi. Ketika diturunkan, tidak ada unsur X-nya, sesuai dengan soalnya. Tapi ketika ada X-nya semuanya, berarti yang diturunkan harus ada di luar. Ketika ada X-nya dan ada pangkatnya semua, yang diturunkan harus ada di luar. Pangkatnya yang dilihat. X pangkat 3 turunannya X pangkat 2. Kalau parsial, itu tidak ada sama sekali. Karena turunan dari X adalah 1. Padahal di luar masih ada X lagi. Sekarang setara. Bisa setara atau bisa lebih kecil. Ya, itu menggunakan integral parsial. Yang lebih rumit adalah integral parsial. Perhatikan ini ada soal-soal, ada 4 soal ya. Silahkan nanti dicoba kalau ada waktu sisa ya, dicoba semampunya. Jadi kalian mencoba sampai waktunya pukul 9, kurang lebih pukul 9 ya. Nanti pukul 9 akan saya berikan soal-soal untuk mengetes kemampuan dari awal mulai bimbingan sampai sekarang. Saya hanya menunjukkan ini kita menggunakan integral parsial atau substitusi ya. Kita lihat soal nomor 1. X akar 2x kuadrat plus 5dx ya. Ini yang kita misalkan ini ya, 2x kuadrat. 2x kuadrat diturunkan itu X-nya jadi pangkat berapa? X-nya jadi pangkat 1, 2 jadi 1 ya. Ternyata di luar ada X pangkat 1. Sehingga ini menggunakan integral substitusi karena turunannya ada di luar. Kemudian nomor 2. Yang kita akar adalah X plus 5. X, turunannya X itu adalah 1. Sedangkan yang di luar akar itu ada unsur X kuadrat. Jadi nggak bisa pakai substitusi karena nggak bisa diturunkan seperti ini ya, nggak boleh diturunkan X kuadrat. Jadi nomor 2 itu menggunakan integral parsial ya. Kemudian soal nomor 3. X kuadrat per akar 3 dari X kuadrat. Ya, ini sama. Apalagi kalau pangkatnya sama ya jelas nggak bisa. Karena kalau diturunkan pangkatnya berkurang 1 yang di dalam akar atau di dalam pangkat. Berarti ini pakai integral parsial. Kemudian soal keempat, itu lihat yang di akar 2x pangkat 3 plus 6. Kalau diturunkan berarti X-nya pangkat 2 ya, 3 jadi 2 ada ya. Berarti ini bisa menggunakan integral substitusi. Kemudian lagi contoh integral X kuadrat kali 3x pangkat 3 plus 5 pangkat 7 dx. Perhatikan, kalau soal seperti ini, lihat ini kan ada X-nya kalau diturunkan X pangkat 2 ya, sama dengan ini yang di luar pangkat ya. Bisa penulisan bisa dikurang ada pangkat atau bentuk akar, sama aja karena akar juga bisa menjadi pangkat. Seperti ini, akar 3 berarti nanti jadi pangkat sepertiga. Karena di bawah berarti pangkat negatif sepertiga. Ini berarti ini menggunakan integral apa? Karena yang diturunkan ada di luar berarti integral substitusi. Jadi
Dalam soal integral tidak akan dijelaskan apakah itu menggunakan parsial atau menggunakan substitusi. Yang penting kita bisa mengecek soal itu sendiri. Kapan kita pakai parsial, kapan kita pakai substitusi. Intinya jika diturunkan itu sama dengan yang di luar, berarti pakainya substitusi. Tapi jika tidak ada yang sama atau malah lebih tinggi atau mungkin sama di dalam akar sama yang di luar, berarti menggunakan integral parsial. Oke, untuk sementara integral sampai sini dulu. Nanti insya Allah selanjutnya akan saya bahas integral trigonometri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.